Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang penggunaan ThinkSpot, salah satu platform IoT open source yang bisa digunakan untuk menampilkan data sensor yang dibaca oleh microcontroller. Jadi ThinkSpot ini ada banyak versi, ada yang bisa digunakan untuk server lokal, ada juga yang cloud. Nah, yang server lokal itu ada yang Community Edition, itu free, ada juga yang Professional Edition. Nah, pada kali ini saya akan membahas yang ThinkSpot Cloud. Kemudian microcontroller yang digunakan adalah ESP32. Jadi kita mulai dengan membuka browser. Di browser kita ketikkan thinkspot.cloud. Nah, setelah terbuka nanti akan muncul tampilan ThinkSpot ya. Jadi seandainya rekan-rekan belum memiliki akun, itu nanti bisa dibuat pada saat login. Jadi kalau misalnya belum ya, saya coba logout dulu. Nah, jadi tampilannya seperti ini kalau misalnya belum memiliki akun. Kalau sudah, jadi tinggal login dengan menggunakan Google atau Facebook atau GitHub. Di sini saya menggunakan Gmail ya. Nah, setelah masuk ke dalam webnya itu akan tampil seperti ini. Jadi di sebelah kiri ada menu. Jadi beberapa menu yang bisa digunakan. Nah, menu yang pertama itu adalah home. Jadi tampilannya seperti ini, tampilan awalnya. Di sini ada billing management, ada manajemen solution template. Jadi sudah ada template disediakan. Ada juga rule chain ya. Jadi untuk mengatur aliran data pada ThinkSpot. Nah, pada plan and billing di sini ada menambah subskripsi atau menambah layanan. Di sini kita menggunakan current subscription-nya adalah ThinkSpot Cloud Maker. Jadi masih trial ya, ini selama 1 bulan. Setelah 1 bulan itu akan dikenakan biaya seperti itu. Jadi rekan-rekan bisa mencobanya selama 1 bulan. Di sini ada beberapa fasilitas yang bisa digunakan. Device-nya bisa 30, asetnya 30 juga. Jadi transport message-nya itu 5 million. Kemudian billing information, nah di sini kalau misalnya menambah payment method bisa ditambahkan dan seterusnya ya. Jadi kita coba menggunakan versi trialnya ini untuk menampilkan data yang dibaca oleh microcontroller kita yaitu ESP32. Jadi yang pertama harus dibuat itu adalah di device group. Nah, di device group ini tampilannya masih kosong seperti ini. Ada all di sini, jadi all ini digunakan untuk merangkum semua device yang ada. Jadi kita akan membuat grup pertama kali ya. Jadi kita buat grup, misalkan grupnya bernama Smart Building. Nah, seperti itu deskripsinya, bisa diisi, bisa juga tidak. Nah, kita langsung add. Jadi kita memiliki grup device smart building. Nah, di dalam smart building ini kita bisa menambahkan device yang kita miliki. Jadi kita masuk ke bagian entity group. Kita tambahkan, misalkan kita tambahkan ruangan 1. Jadi kita memberi nama device kita adalah ruangan 1 ya. Jadi bisa kita tambahkan misalnya menggunakan termostat ya, termostat ruangan 1 seperti itu. Kemudian device profile-nya masih default. Nah, kita tambahkan dulu untuk sementara. Nah, di sini kalau kita klik itu ada lagi bagian-bagian menu, atribut, latest telemetry, alarm dan lain sebagainya. Nah, di bagian detail itu ada manage credential. Nah, di sini ada copy access token. Kita bisa copy access token yang akan digunakan untuk di sketch ESP32 yang akan kita gunakan. Nah, bisa juga kita buat access tokennya sesuai keinginan kita. Misalnya tes ruangan 1 misalnya seperti itu. Jadi kita tinggal mengcopy access token yang ini. Kalau saya simpan, jadi bisa di copy access tokennya. Nah, setelah ini dibuat, jadi kita sudah memiliki
perangkat ruangan 1 yang akan diterima datanya pada bagian latest telemetry apabila kita mengirimkan data ESP32 yang dibaca itu ke server thingsport.cloud. Nah, kita akan mulai membuat codingannya. Jadi saya akan menggunakan simulator Walkwi. Jadi supaya lebih mudah ya. Rekan-rekan bisa menggunakan perangkat yang real untuk membuat codingannya menggunakan Arduino IDE. Nah, saya akan mulai dengan buka tab baru, kemudian mengetikkan Walkwi. Nah, di sini Walkwi Online Simulator. Jadi ada banyak template di sini ya. Rekan-rekan bisa baca-baca nanti. Jadi untuk proyek kali ini sudah login ya. Saya akan membuat project baru dengan board ESP32. Nah, ESP32 jadi ditampilkan sebelah kiri adalah kodenya sketch.ino, sebelah kanannya adalah tampilannya. Nah, untuk pertama kali saya akan menambahkan DHT22. Jadi saya akan membaca sensor suhu dan kelembaban udara. Jadi bagian VCC saya akan sambungkan dengan VCC 3V3, kemudian untuk yang ground saya akan sambungkan dengan ground, kemudian SDA saya akan sambungkan ke pin D15. Yang ini NC not connected, jadi tidak perlu disambungkan. Nah, karena saya menggunakan device DHT22, saya harus menambahkan library manager. DHT sensor library for ESP8. Jadi saya tambahkan yang ini. Nah, karena saya akan mengirimkan data ke Thingsport, saya harus menambahkan library Thingsport ya. Nah, yang ini ya. Jadi ada ThingSpeak ada, Thingsport ada. Nah, jadi saya sudah mengcopy sketchnya. Saya akan copy codingannya, saya paste di sini biar lebih cepat ya. Jadi yang pertama saya akan memanggil library dht.h. Nah, ini bisa menggunakan kurung seperti ini juga biar seragam. Kemudian saya juga memanggil library wifi.h. Jadi wifi ini otomatis sudah dimiliki oleh Walkwi ya. Jadi bisa kita tambahkan di library manager, bisa juga tidak. Kemudian include thingsport.h. Jadi saya memanggil library thingsport.h. Kemudian saya mendefinisikan wifi yang akan digunakan yaitu Walkwi guys. Setelah itu saya define lagi wifi passwordnya kosong. Tokennya, nah ini DC access token. Tadi saya mengcopy di sini, copy access token, saya masukkan di sini. Nah, tes ruangan 1. Oke, sudah. Kemudian DHT pinnya adalah 15, jadi saya hubungkan di D15. Kemudian tipenya define DHT tipe adalah DHT22 ya. Jadi rekan-rekan mungkin sudah tidak asing lagi dengan kode yang ini. Kemudian karakter itu Thingsport servernya adalah thingsport.cloud. Wifi client, saya membuat nama client 1 sebagai client wifi-nya. Kemudian DHT, saya membuat nama DHT juga. Kemudian Thingsport device 1 sebagai perangkat yang terhubung ke Thingsport cloud-nya. Kemudian statusnya, ya, jadi saya integer. Status itu adalah WL, ya wireless LAN, idle underscore status. Kemudian yang ini unsigned long itu untuk variabel yang menangkap waktu ya, jadi yang bisa bernilai sangat besar nanti, jadi menggunakan unsigned long. Kemudian pada bagian void setup, pertama serial begin untuk menampilkan serial monitor dengan baud rate 115.200. Kemudian memulai DHT, jadi DHT.begin. Kemudian delay 10 millisecond.
Kemudian inisial WiFi, ini fungsi yang ada di library wifi.h, kemudian last send-nya 0. Jadi ini adalah nilai dari integer last send. Kemudian pada bagian void loop, itu yang pertama ada kondisional. Jika device 1 tidak terkoneksi, ya, itu jalankan fungsi reconnect. Fungsi reconnect nanti didefinisikan berikutnya, ya. Kemudian jika milis, ini nilai yang sekarang, dikurangi nilai waktu pengiriman sebelumnya, itu lebih besar dari 1000. Jadi 1000 milisecond ini 1 detik. Artinya setiap 1 detik itu fungsi kirim data ke ThingSpot akan berjalan. Kemudian last send itu akan mengambil nilai dari waktu saat ini. Jadi fungsi ini berjalan setiap 1 detik. Ini namanya interval, ya. Jadi 1000 milisecond. Kemudian device 1 loop, jadi lakukan berulang-ulang. Kemudian di sini didefinisikan fungsi kirim data ke ThingSpot. Serial print ini mengambil data sensor, itu akan muncul di serial monitor. Kemudian diperkenalkan variabel humidity dengan tipe data float, itu adalah dht.read humidity. Jadi akan diambil dari nilai bacaan sensor. Begitu juga temperatur, dht.read temperature. Kemudian jika tidak humidity atau tidak temperatur, berarti gagal membaca sensor DHT. Itu akan tampil di serial monitor untuk debug. Kemudian mengirim data ke ThingSpot, humidity, nilai humidity-nya, kemudian temperatur, jadi ada tab di sini, ya, tab. Setelah itu berikutnya temperatur dalam derajat Celcius. Nah, di sini bagian yang paling penting itu adalah device 1.send telemetry float. Jadi akan mengirim ke telemetri di bagian ThingSpot. Nah, kita akan coba lagi sebentar. Kemudian void init WiFi, ini yang tadi saya sebutkan. Itu adalah mencoba koneksi ke WiFi dengan menampilkan tulisan menghubungkan. Setelah itu WiFi-nya dimulai dan seterusnya. Nah, ini sudah sering rekan-rekan lihat pada kode yang menjalankan WiFi. Kemudian void reconnect, jadi fungsi reconnect sama seperti sebelumnya, itu ketika device 1 tidak terkoneksi, maka status WiFi-nya adalah wifi.status. Jika statusnya itu tidak wireless LAN connected, maka WiFi-nya dimulai kembali. Jadi ini digunakan untuk menghubungkan kembali. Jika sudah berhasil terhubung, akan tercetak tulisan berhasil terhubung. Setelah itu, di sini jika sudah terhubung, itu device 1 connect ThingSpot server token. Jika sudah sukses, berarti sudah terhubung ke ThingSpot servernya, maka tulisan yang muncul adalah done. Kemudian jika tidak, itu fail, gagal, ya. Kemudian akan dicoba kembali selama 5 detik. Jadi 5 detik, delay, dicoba kembali untuk terkoneksi. Nah, sudah. Sekarang coba saya jalankan. Nah, di sini ada ada kesalahan. Berarti tadi ada kesalahan, yaitu memerlukan library pubsub client. Jadi kita harus mengisi library pubsub client juga. Jadi kita juga harus memanggil pubsub client di sini. Nah, diperlukan lagi arduino.json.h. Jadi kita memerlukan library arduino.json.h. Saya tambahkan. Kita harus menambahkan juga di sini arduino.json.h. Nah, saya jalankan. Oke, sudah saya tambahkan di sini. Tadi saya mengubah
ht.h-nya kembali. Setelah itu di sini juga DHT pin. Kemudian library manager yang digunakan itu adalah DHT sensor library. Jadi tadi ada kesalahan ya. Kemudian saya jalankan simulasinya. Jadi menghubungkan, nah berhasil terhubung, hubungkan ke ThinkSpot. Itu mengambil data sensor, mengirim data ke ThinkSpot, humidity 40, temperatur 24 derajat Celcius. Saya ganti sekarang ya. Humidity-nya misalnya 67, temperaturnya misalnya 52. Jadi akan dibaca di serial monitor itu 67%, temperaturnya 52 derajat Celcius. Nah, sekarang kita lihat di bagian ThinkSpot. Di ThinkSpot pada bagian ruangan 1 kita pilih menu atau tab atas telemetri. Nah, di sini sudah langsung menunjukkan nilai bacaan humidity 67, temperatur 52. Nah, kalau kita ingin menampilkan dalam bentuk dashboard, ya ada dua cara. Cara yang pertama itu adalah dengan memilih batas telemetri ini, kita buat atau kita pilih widgetnya. Nah, widget yang mau kita gunakan bisa card, bisa menggunakan gaub. Nah, ini gaubnya. Bisa juga menggunakan ya yang lain ya, digital gaub seperti ini. Misalnya saya memilih yang ini ya. Kita add dashboard, dimana kita mau meletakkan dashboardnya belum ada, kita create yang baru. Jadi ruangan 1 dashboard misalnya, kita bisa open dashboardnya langsung, kita add. Nah, sini adalah tampilan dashboardnya. Kalau kita mau mengeditnya, kita bisa klik icon pensil di sini. Kita bisa mendrag, membesarkan, mengecilkannya. Oke. Kemudian bagaimana kalau kita ingin melihat kembali device yang tadi yang kita buat? Di latest telemetri kita memiliki nilai temperatur yang mau kita masukkan ke dalam widget juga. Jadi temperaturnya saya akan menggunakan misalnya analog gaub seperti ini misalnya ya. Jadi nanti ini tampilannya bisa kita atur. Kali ini kecepatan ya. Ini seperti ini misalnya ya dalam derajat Celcius. Saya add to dashboard, dashboardnya sudah ada. Kita tinggal tambahkan, open dashboard, add. Nah, kita bisa mengeditnya, kita posisikan misalnya di sebelahnya. Kita juga bisa mengedit dashboard ini, ya bisa diedit widgetnya. Misalnya mau disetting tampilannya seperti apa. Misalnya nih mau ditambahkan judul, bisa ya. Kemudian banyak lagi bagian advance. Ini bisa mulai dari mana sampai berapa seperti itu. Jadi ukuran jarum juga bisa diubah, minimumnya bisa misalnya min 20 misalnya, maksimumnya misalnya 100, itu bisa diubah ukuran hurufnya dan lain sebagainya. Nah, kita buat centang tadi minus 20 seperti ini juga bisa diatur biar tidak ada 0 di depannya di bagian advance. Oke, jadi seperti itu tampilan kita sudah muncul di bagian dashboard. Jadi cukup mudah ya. Jadi cara membuat dashboard yang lain bisa juga dengan memanfaatkan menu dashboard group di sebelah sini. Jadi saya simpan dulu. Nah, untuk menambahkan dashboard atau widget ke dashboard menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan dashboard group. Saya akan jelaskan sekarang. Jadi dashboardnya kita buat dulu grupnya. Misalkan grupnya adalah smart building.
Nah, dalam Smart Building saya membuat dashboard lagi. Nah, namanya misalkan ruangan 1A misalnya. Kemudian bisa ditambahkan gambar juga. Kita add seperti ini. Ya. Jadi untuk memasukkan data humidity dan temperatur yang kita miliki, kita harus membuka dulu dashboardnya. Kemudian kita harus menambahkan entity alias di sini. Jadi kita buat dulu, kita klik icon pensilnya. Sebelum menambahkan widget, kita buat dulu entity alias. Jadi kita tambahkan, misalnya ini adalah suhu, kemudian kita gunakan single entity, tipenya adalah device, device-nya adalah ruangan 1, add ya. Setelah di add, kita simpan, misalnya kita tambahkan sekarang widgetnya. Misalnya widgetnya adalah yang ini, misalnya kembali ke gaugnya misalnya yang ini. Nah, di sini datanya, data source-nya itu kita tambahkan entity alias, harus dimasukkan dulu suhu. Setelah itu latest datanya yang mau dimasukkan adalah temperatur. Nah, sudah ya. Kita add. Jadi kita sudah memiliki widget berupa tampilan temperatur seperti ini. Oke, jadi entity aliasnya tadi saya pakai suhu ya, seharusnya ruangan 1. Jadi kalau misalnya mau mengedit, bisa diedit di sini. Ruangan 1, ya, save. Oke. Kalau misalnya mau menambahkan humidity, saya akan tambahkan widget. Nah, ini bisa import widget, bisa juga membuat widget yang baru. Humidity misalnya saya mau menggunakan yang ini, yang horizontal bar misalnya. Nah, data source-nya, entity aliasnya masih ruangan 1, data source-nya adalah humidity. Jadi humidity, nah ini bisa diedit juga humidity, color-nya bisa diubah. Oke, add. Nah, di sini akan ada nilai humidity. Nah, seperti itu ya. Jadi ini adalah dashboard yang dibuat dengan cara kedua. Kita simpan. Nah, sudah. Jadi kita memiliki tampilan antarmuka versi web yang bisa diakses oleh customer kita atau kita sendiri. Oke, saya rasa jelas ya. Kita matikan dulu biar tidak jalan terus. Kalau misalnya kita ubah di sini ya, kita coba mengubah nilai yang dibaca oleh sensor. Saya ubah misalnya kelembaban 80, temperaturnya misalnya saya turunkan ke 12. Jadi terbaca di sini. Oh, sudah ya. Jadi 12,5, humidity 80,5. Kita lihat tampilannya. Nah, sudah. Jadi temperatur turun, humidity 81. Nah, sini mungkin perlu diubah supaya menunjukkan nilainya. Itu bisa kita ubah widgetnya. Oke, demikian rekan-rekan penggunaan ThinkSpot untuk menampilkan data yang diukur dengan sensor DHT22 dari ESP32 menuju ThinkSpot. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke, sekian ya.